Saya Lia Lesti, saya adalah seorang dokter dan saat ini lebih dari 8 tahun saya bekerja di organisasi pelayanan dan membantu masyarakat di masa pandemi ini. Saya sebetulnya tidak menyukai dokter. Saya itu cita-citanya setiap SD ditanya apa cita-citanya, saya jawab detektif. Saya mau nangkepin penjahat karena saya suka detektif Conan dan seluruh film detektif. Lalu saya sudah bercita-cita saya akan kuliah di luar negeri sastra Inggris. Kebetulan saya waktu itu lulus juga di Bandung. Tapi mama saya ini tongkrongin saya setiap malam begitu saya mau lulus. Dia tongkrongin saya setiap pasiennya sudah selesai. Lalu dia tongkrongin saya, dia bilang gini, kamu kenapa jadi detektif? Coba jadi dokter. Nanti orang-orang kamu bisa membantu orang. Kalau nggak bayar, saya tuh punya ini nggak bayar juga nggak apa-apa gitu ya. Pokoknya saya nolong orang gitu. Hati yang Tuhan taruh di saya. Lalu kemudian saya ambil kuliah kedokteran. Mama saya masih setiap saya pulang selalu, kalau pulangnya anak kos ya perbaikan gizi, mama saya selalu tongkrongin saya di depan dan dia bilang, udah sungguh-sungguh ini kayak mama, karena mama saya sering banget ada pasien melahirkan, kadang ada orang yang hamil jatuh di selokan, di depan itu sebetulnya kantor, disuruhnya itu rumah itu aja, ke rumah Bu Bidan itu, dan itu tidak bayar. Hanya kadang ada dibayar hanya seperti cuman jagung, ada yang dibayar hanya kepiting, satu karung, dan itu ajaib sekali ya kita bisa menikmati makanan itu. Dan mama saya itu membuka pikiran saya. Jadi sejak dari situ saya ikut juga ibadah di tempat kuliah saya. Saya ditangkap Tuhan oleh kakak pembimbing saya. Lalu di situ kakak pembimbing saya waktu kami komsel ditanya, nanti mau jadi apa? Saya bilang saya mau jadi dokter. Saya bilang saya mau jadi ibu bagi bangsa-bangsa. Tapi hari ini saya bisa melihat itu terjadi di hidup saya. Setiap perkataan apa yang diucapkan pada zaman dulu yang saya nggak tahu saya jadi ibu bangsa itu apa, itu boleh terjadi dan itu nyata. Hari ini saya boleh juga ngobatin ke bangsa-bangsa lain, saya boleh pergi dan saya bahkan boleh menaburkan benih, bukan cuma obat, mungkin dana, mungkin perhatian. Dan hari ini juga saya itu diteleponin dari berbagai bangsa untuk pengobatan COVID. Pada waktu awal pandemi 2020 ya, sekitar bulan 3, pada waktu itu saya itu pelayanan tadinya pergi ke daerah Batam. Tiba-tiba terjadi yang namanya PSBB ya. Lalu kemudian waktu itu akhirnya singkat cerita tidak jadi gitu. Tapi Tuhan itu seperti melakukan sesuatu di hati saya itu seperti apa ya? Seperti ada dorongan yang kuat di hati saya waktu itu untuk mencari kebenaran, mencari apa sih ini pandemi ini, apa obatnya. Kan sering di WA ya, sering sekali, tapi saya waktu itu menemukan satu buku Management of Prevent Coronavirus 2019 di Wuhan. Waktu itu saya baca, saya juga kemudian gimana sih kenapa Wuhan bisa selamat daripada mengatasi wabah. Waktu itu kan kita belum ya bulan 1, bulan 2, kemudian kita mulai bulan 3. Lalu sesudah itu saya baca dan di situ treatmentnya itu kan ada pengobatan simptomatis atau berdasarkan gejala. Lalu ada yang men-trigger saya itu tentang kloroquine. Waktu itu ada pengobatan waktu itu kan lagi rame, iya obatnya adalah kloroquine, obatnya itu kloroquine. Lalu waktu itu ada beberapa orang tua yang telepon saya. Waktu itu mereka bilang, dok dada saya panas, udah 1 bulan ini dok tolong saya pulang balik. Waktu itu dia cuma mau kontrol terapi kakinya yang sakit. Dok
seperti ketakutan gitu, dan dia gimana ya dok caranya. Nah, awalnya dari situ, lalu kemudian saya baca 2 hari, saya disingkapkan, lalu kemudian saya mencari tahu tentang yang namanya malaria. Waktu itu saya cari tentang malaria, terus apa ya, karena kan kalau waktu dulu itu kloroquine itu kan sudah tersebar luas ya, obatnya itu tidak mungkin masyarakat itu dapat dengan mudah. Lalu kemudian saya cari tahu apa ya, saya waktu itu cari tahu tentang kina ya, quinine sulfat. Ternyata setelah saya baca-baca, setelah saya baca, quinine sulfat itu sebenarnya lebih mengobati daripada kloroquine, karena quinine sulfat itu sampai fase yang paling kecil dari stadium malaria. Dan quinine sulfat itu, kina itu adanya di pohon kina sendiri, jadi lebih aman. Nah, waktu ibu itu telepon saya, dadanya panas dan dia bilang udah keringetan, dada dia panas seperti sesak, tidak bisa. Lalu kemudian ibu cari aja kina, coba cari di apotek, waktu itu kina masih boleh beredar. Terus kemudian ibu itu minum, saya bilang berapa dok? 2 tablet. Saya sudah minum, dia rasa ada plong. Lalu kemudian dia rasa, dari itu saat pertama kali saya yakin obat ini gitu. Dan yang teman-teman lain dapatnya kloroquine, saya cari yang alami gitu, saya cari kina. Terus udah gitu, dia tiba-tiba, iya dok, saya merasa sesaknya hilang. Lalu kemudian dia merasa enak dan plong. Karena dia sebenarnya udah 3 kali bolak-balik ke dokter spesialis, dikasih antibiotik, reda, kambuh lagi, reda, kambuh lagi. Dan titik dia merasakan yang parah itu sampai dia tidak bisa bangkit dari tempat tidurnya, panas di dada, dan ada beberapa orang yang mengalami keluhan itu. Lalu kemudian sesudah itu beberapa orang akhirnya ditreatment dengan kina, dan beberapa orang itu mengalami sesuatu yang perubahan gitu, dia tidak sesak lagi, dan sakit-sakit di persendiannya juga sudah mulai hilang. Jadi waktu itu pemimpin saya juga bilang ada obatnya, Tuhan bilang ada obatnya. Lalu saya konfirmasi dong dengan beberapa orang, dengan isu-isu yang beredar, lalu pakai dan lain sebagainya, kita kombinasi, dan saya melihat, dan Tuhan bilang juga ke pemimpin kami, selain daripada kina, berjemur, lalu kubur air garam. Waktu hamba Tuhan ini dapat pemimpin saya tentang berjemur dan kumur air garam, saya itu cari. Jadi saya cari bukunya, saya cari apakah kumur air garam itu efektif, lalu berjemur itu jam berapa, apa manfaatnya. Lalu kemudian saya cari tentang kumur air garam itu kan seperti apa ya? Dia itu seperti garam yang membuat, biasanya pada orang COVID itu kan kering tenggorokannya ya. Lalu kemudian kalau kumur air garam, dia itu membantu supaya tidak kering dan COVID-nya itu bisa keluar gitu ya. Tapi kan COVID itu di tenggorokan 4 kali 24 jam. Jadi 4 hari di tenggorokan, lalu dia kemudian masuk ke dalam tubuh kita. Nah, lalu yang ketiga, saya mencari tentang berjemur. Nah, apa efektivitas dan jam berapa? Dan waktu itu pemimpin bilang lebih dari jam 10 sampai jam 2. Saya cari itu, dan benar, waktu saya cari tentang sinar UVA, UVB, dan UVC gitu. Saya cari UVA itu gelombangnya pendek. Memang di bawah jam 9, UVA itu akan membentuk yang namanya imun, antibodi ya, yaitu limfosit ya, dan juga melalui kalsium ya. Lalu saya cari yang lebih dari 12. Nah, jadi yang lebih dari jam 10. Yang lebih dari jam 10 itu ternyata memang sinar UVB itu panjang gelombangnya itu sangat panjang, sehingga bisa menembus walaupun kita pakai baju, dia bisa tembus. Lalu kemudian dia bisa sampai ke tanah. Jadi kalau orang-orang tropis seperti kita yang paparan sinar mataharinya itu tinggi, kalau kita berjemur aja, setidaknya yang di baju ini loh bisa sebagai desinfektan atau bisa membunuh setiap virus. Lalu kemudian saya cari lagi, kan waktu itu sedang beredar ya, kalau di besi dia berapa jam,
kalau di kayu dia berapa jam, betul ya. Nah, jadi saya cari juga bahwa memang kalau di suhu kamar 25 derajat itu virus itu bisa berkembang, apalagi di AC. Bisa berkembang dan bertahan hidup sampai berhari-hari. Tapi kalau dia di luar, paparannya lebih dari 30 menit lah ya. Nah, itu kan akan membunuh. Sama seperti desinfektan kayak